Maka ini jangan putus asa. Siapa yang putus asa bahwasanya permohonannya tidak bakalan dikabulkan, enggak minta gini, Allah mana mau kasih saya. Ini sudah dosa. Meskipun nanti dikabulkan, perasaan dia seperti itu sudah dosa tersendiri. Atau kesulitan dia hadapi, enggak akan ada solusi. Ini juga suudzon. Ya, solusi mungkin datang cepat atau kita enggak tahu. Kita menghadapi ujian-ujian ternyata sekian tahun baru keluar solusinya, kita enggak tahu. Dan Allah pilihkan solusi yang paling tepat di waktu yang paling apa? Tepat. Kita enggak tahu. Kita ni mana tahu kemaslahatan diri kita. Yang lebih tahu kemaslahatan diri kita adalah Allah, bukan kita. Banyak kesenangan yang kita sukai ternyata mudarat bagi kita, kita enggak tahu. Berdoa, ya Allah kayakan aku, enggak dikasih kaya-kaya. Karena kalau kaya enggak mau ngaji lagi. Ya Allah lunasi hutangku, enggak pernah dilunasin sama Allah, nanti 20 tahun lagi baru dilunasin. Kenapa? Kalau dilunasin enggak pernah sholat malam lagi. Allah yang lebih tahu. Ya, Allah yang lebih tahu. Enggak tahu fitnahnya harta, fitnahnya dunia, fitnahnya luar biasa, fitnah luar biasa. Taib, oleh karena kita waspada, jangan sampai kita suudzon sama Allah. Kapan kita timbul suudzon, kita tepis, apa susahnya? Allah buat saya berdoa, berarti Allah sayang sama saya. Allah buat saya berharap sama Allah, ibadah, berarti Allah menghendaki saya beribadah kepada Allah. Tidaklah Allah menggerakkan hatiku kecuali Allah ingin mengabulkan. Tapi kabulkannya kapan? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, di akhirat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah suudzon. Tinggal berdoa terus. Taib. Putus asa yang kedua, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah bentuk ya mengingkari nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah menamakan dirinya Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dosa sebesar apapun jika seorang bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, dan ini di salah satu ayat disebut arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan kepada seorang hamba, kepada pendosa. Kata Allah di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, "Qul ya ibadi," katakanlah siapa wahai Muhammad? Katakanlah kepada hamba-hambaku dalam surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadi." Katakanlah, siapa yang disuruh diperintahkan? Nabi. Qul maksudnya ya Rasulullah sampaikanlah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ini nidaun ilahi. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam maksiat. Di sini Allah masih menyandarkan para pendosa tersebut kepada dirinya. Allah masih menamakan mereka hamba-hambaku. Berarti masih ada kasih sayang Allah. Sebagian kita kalau sudah marah bilang sama anak, "Kau bukan anakku sana, kau anak ibumu." Kadang saya pun kalau marah saya bilang sama istri saya, itu anakmu, padahal anak bersama. Jadi marah kita tidak nisbahkan anak kita kepada kita, kita anakmu, padahal anak hasil kerjasama bersama. Allah ini orang pelaku dosa, Allah masih mengatakan ibadi, hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yaitu hamba-hambaku yang asrafu, yaitu israf dalam maksiat, berlebih-lebihan dalam maksiat, bukan maksiat biasa, berlebih-lebihan, tenggelam dalam kemaksiatan, melampaui batas. Israf itu artinya apa? Melampaui batas. Yang Allah sedang berbicara bukan orang yang dosanya biasa-biasa saja, dosanya berlebih-lebihan, turah-turah dosanya. Ala anfusihim. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menegaskan dengan inna yang artinya sungguhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba. Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Az-dzunub sendiri adalah lafal jamak yang berikan keumuman. Sungguhnya Allah menghapuskan seluruh dosa. Allah tambah lagi dengan takkid jami'an, seluruhnya. Yaitu Allah sungguh-sungguh benar-benar mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Yaghfiru dzunuba jami'an. Setelah itu Allah tutup lagi. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, dan konsekuensi Maha Pengampunnya Dia akan menghapuskan dosa-dosa. Setelah itu digandingkan lagi dengan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Apalagi yang mau kita cari jika digandingkan Maha Pengampun dengan Maha Penyayang? Sangat mudah mengampuni, sangat mudah menyayangi.
maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih contoh dalam Al-Qur'an bagaimana Allah masih mau mengampuni gembong-gembong para pendosa. Fir'aun, siapa yang lebih jahat dari Fir'aun? Enggak ada yang mengalahkan kejahatan Fir'aun. Sombongnya luar biasa. Ya. Wa Fir'aun dzil autad, di antara tafsiran Fir'aun dzil autad yaitu Fir'aun pemilik tali, yaitu Fir'aun kalau nyiksa orang dia tarik tali kanan kiri kaki kanan kaki kiri ditarik sampai lepas. Nyiksa. Fir'aun sudah penyiksa, memperbudak Bani Israel, ngaku sebagai Tuhan lagi. Ya. Ngaku sebagai Tuhan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertobat. Buktinya Allah kirim 2 nabi, bukan 1 nabi. Kata Allah kepada Musa dan Harun, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah engkau wahai Musa dan Harun kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu, ucapkanlah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Seandainya kalau Firaun bertobat, diterima enggak tobatnya? Diterima. Nah, buat apa kalau tidak diterima dikirim Musa dan Harun? Tapi Firaun tidak mau bertobat. Bahkan begitu lembutnya Musa sampai Musa memberi tawaran, "Hallaka ila an tazakka." Firaun tidak bilang, "Hei tobat kau Firaun." Enggak. Musa tidak bilang, "Hei tobat Firaun." Enggak. Musa bilang, "Hallaka ila an tazakka." Maukah engkau mensucikan dirimu? Tawaran bukan perintah. Fa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kau mau menyucikan dirimu, aku akan arahin kepada Rabbmu, maka kau akan khusyuk, akan takut. Kata yang sangat lembut. Tetapi Fir'aun tidak bertobat. Seandainya dia bertobat, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan lagi para penyihir Fir'aun. Dosa apa yang lebih parah daripada syirik? Sihir. Ini syirik luar biasa, sihir. Kerjaan mereka bertahun-tahun sebagai musyrik, penyihir. Cari nafkah dengan praktek sihir. Bahkan ingin berduel melawan utusan Allah. Diundang oleh Fir'aun. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kami dapat duit wahai Firaun kalau kami menang lawan Musa. Iya. Wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat duit saja, dikasih jabatan. Fulus ada, jabatan oke. Mereka datang dengan semangat untuk berduel dengan utusan Allah. Dosanya kayak apa? Sudah penyihir ingin ngalahin utusan Allah. Tetapi subhanallah mereka bertobat di akhir hayat. Ada yang mengatakan gara-gara Musa nasihati mereka sebelum mereka berduel. La wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayuhitakum bi'adzab faqad khaba man iftara. Sebelum duel Musa kasih nasihat. Celaka, ciloko. Jangan berdusta sama Allah, kalian akan kena azab. Sungguh merugi orang yang berdusta. Fatanaza'u bainahum amrahum wa asarrun najwa. Mereka jadi bingung, gelisah. Ngomong begitu, rupanya nasihat sedikit itu membuat masuk ke dalam hati mereka. Karena Fir'aun Musa ketika berbicara dari hati yang dalam, kalian celaka. Sehingga masuk dalam hati mereka. Akhirnya ketika duel, mereka lihat mukjizat Nabi Musa, akhirnya mereka pun masuk Islam. Fa ulqiyas saharatu sujada, mereka pun sujud. Ketika mereka sujud, akhirnya Fir'aun bunuh mereka, salib mereka, kemudian mereka masuk surga. Subhanallah, Islam cuma sebentar. Puluhan tahun dalam kesyirikan, beriman cuma sebentar, meninggal masuk surga. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa lagi Allah sebutkan tentang orang-orang ashabul ukhdud? Allah berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harib." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin, fatanu sini maksudnya membakar kaum mukminin, membakar kaum mukminat. Mereka kumpulkan, ada yang mengatakan ribuan orang, tidak mau beriman kepada sang raja, maka dibakar hidup-hidup. Ini kejahatan kayak apa seperti ini? Kemudian mereka syuhud, qu'ud, ketika mereka bakar, mereka saksikan, mereka nongkrong menikmati siksaan tersebut. Ini luar biasa. Jadi bukan sekedar bakar, mereka nonton, mereka nikmati pembakaran tersebut. Kira-kira kalau ada zaman sekarang ada seorang misalnya membakar ulama,
Kira-kira kita bilang apa? Wah, nggak bakalan diampuni. Ini bukan satu orang yang dia bakar, ribuan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan untuk bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum minat kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka adab yang pedih dan adab yang membakar. Maksudnya kalau mereka bertobat berarti mereka tidak diazab. Qatalu awliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah, kemudian Allah masih memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Jadi Allah kasih gambaran tentang orang yang paling bejat seperti Fir'aun, orang yang paling dahsyat siksaannya seperti raja-raja tersebut, ternyata masih dikasih kesempatan untuk bertobat, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga kasih contoh tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, dia mencari a'lamu ahlil ard, mana orang paling berilmu di atas muka bumi. Qadarullah dia mendapati orang yang rajin ibadah, bukan berilmu. Dapat orang rajin ibadah, dia tanya, "Wahai ahli ibadah, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah Allah masih bisa menerima tobatku?" Ahli ibadah enggak punya ilmu, dia berfatwa pakai perasaan. Kayak kamu ini gimana mau diampuni? Enggak bisa diampuni. Maka dia berfatwa pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Maka dipenggalah jadi 100. Setelah dia bunuh 100 orang, dia cari orang ahli ilmu. Dapatlah orang ahli ilmu tersebut, maka dia tanya, "Saya masih bisa bertobat?" Maka ahli ilmu berjawab, "Siapa yang bisa menghalangi engkau dari taubat?" Allah Subhanahu wa taala. "Pergilah ke negeri yang lain. Tinggalkan negerimu. Fa innaha ardusu, itu negeri yang buruk. Pergilah ke negeri yang baik, beribadahlah kepada orang-orang soleh di sana." Maka dia pun berjalan menuju negeri yang baik. Dia belum beribadah. Di tengah jalan dia meninggal, tapi dia sudah bertobat, akhirnya dia masuk surga. Saya rasa ya, tidak ada di antara kita yang maksiatnya lebih daripada orang-orang ini. Kalau orang ini saja bisa diterima tobatnya, bagaimana dengan yang selainnya? Maka jangan pernah putus asa dari bertobat kepada Allah. Setan ingin kita putus asa. Maka di antara riwayat yang menarik, riwayat dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi terkenal kejam, membunuh. Dia bunuh Abdullah bin Zubair, dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia bunuh sahabat, dia bunuh tabi'in. Kejam. Disebutkan ketika dia mau meninggal, dia berdoa, "Allahumma ghfirli fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al." Dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku. Orang-orang bilang kau tidak akan ampuni aku, ya Allah." Ya, udah jahat kayak begitu, dia masih husnudzon kepada Allah. Dia bilang, "Ya Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku." Sungguhnya mereka mengatakan kau tidak akan mengampuni aku. Ampuni aku ya Allah. Itu seketika dia akan meninggal dunia. Apa kata Abu Nawas dalam syairnya? Ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan walaqad alimtu bi anna afwaka azamu. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Adu'uka Rabbi kama amartani wa in radatta yadi faman dha yarhamu. Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afika thumma anni muslimu. Kata Abu Nawas, disebutkan dia punya syair, dia mengatakan, "Ya Allah, meskipun dosa-dosaku sangat banyak, tetapi saya tahu ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosaku." Kalau yang hanya bisa berharap kepada engkau orang-orang baik, terus para pendosa mau berharap kepada siapa? Saya berdoa kepada engkau sebagaimana kau perintahkan kepada aku. Saya angkat tanganku. Kalau kau tolak tanganku, terus siapa yang mau merahmati saya? Saya tidak punya andalan untuk minta ampunanmu kecuali harapan illa raja wa jamilu afwika, dan indahnya ampunanmu, kemudian aku pasrah dengan keputusanmu. Oleh karenanya seorang jangan putus asa. Betapapun besar yang dosa yang dia lakukan, jangan dia putus asa. Bahwasanya Allah Maha mengampuni dosa. Meskipun dia berulang-ulang melakukan dosa, jangan pernah putus asa. Makanya di antara perbedaan sifat nama Allah Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Ada yang mengatakan Al-Ghafur terkait dengan ulang-ulang. Seorang melakukan dosa ulang-ulang, Allah Al-Ghafur, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa meskipun diulang 1.000.000 kali. Al-Ghaffar, yaitu Allah mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Jadi Ghafur terkait dengan kuantitas dosa,
Al-Ghaffar terkait dengan kualitas dosa. Maksudnya dosa kuantitasnya sebanyak apapun Allah akan ampuni. Al-Ghaffar dosa kualitasnya sebesar apapun akan Allah ampuni. Yang penting kamu bertobat. Jangan pernah putus asa. Ibnu Taimiyah menjelaskan dari mana seorang bisa putus asa dari bertobat. Kenapa dia tidak putus asa? Kenapa dia putus asa sehingga tidak mau bertobat? Dua kemungkinan. Dia berkata, wal kunutu yakunu bi an la ya'taqida anna Allah la yaghfiru lahu. Imma li kaunihi idza taba la yaqbalu Allah taubatahu wa yaghfir dhunubahu wa imma bi ay yaqul nafsuhu la tutawi'uhu ala taubah. Bal huwa maghlubun ma'aha wa syaitanu qad istahwadha alayhi fa huwa yai'asu min taubati nafsihi. Yang pertama, dosanya terlalu besar sehingga dia bilang saya bertobat pun Allah tidak akan ampun. Terlalu besar dosa saya, terlalu besar. Saya bajingan, saya penjahat, semua kejahatan sudah saya lakukan. Gimana Allah ampuni saya? Maka ini salah satu bentuk putus asa karena dia merasa dosanya terlalu besar. Yang kedua, dia tidak mau bertobat karena dia bilang bertobat, aduh, jiwa dia tidak tertarik untuk bertobat. Saya nggak bisa bertobat. Terus saya terbawa dengan hawa nafsu. Saya tobat gimana? Saya maksiat terus. Sehingga dia sulit untuk bertobat. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadza ya'tari katsiran minan nas. Ini banyak menimpa banyak orang. Wal qunut yahsulu bihadza taratan bihadzatan. Terkadang orang putus asa gara-gara pertama, kadang-kadang kedua. Fal awal karrahib. Adapun yang pertama seperti rahib. Tadi ahli ibadah yang berfatwa kepada pembunuh 99 nyawa. Dia melihat dosanya terlalu besar. Orang seperti kamu nggak bakalan diampuni, ngapain bertobat? Sehingga dia akhirnya putus asa, mengajari orang untuk putus asa karena memandang dosa terlalu apa? Besar. Sebagian orang tidak mau bertobat, kenapa? Dosa terlalu besar. Percuma. Allah tidak akan ampuni. Ya. Yang kedua tadi, ya, seperti orang yang ingin bertobat, tapi dia bilang, waduh, berat, jiwa saya sulit untuk bertobat. Kenapa? Syarat tobat susah. Harus meninggalkan, saya nggak bakalan meninggalkan. Menyesal, kayaknya saya tidak menyesal, saya masih pingin lagi. Bertekad tidak mengulangi, saya masih pingin lagi. Sehingga dia tidak jadi tobat. Syaratnya tidak bisa saya penuhi. Syarat tobat terlalu berat. Nanti ajalah, nanti aja, nanti aja, nanti. Kalau saya laku tobat sekarang, nggak bakalan diampuni. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Akhirnya dia tidak bertobat, putus asa, akhirnya meninggal dunia. Itu yang setan ingin. Seorang terkadang terjatuh yang pertama, terkadang jatuh yang kedua. Makanya di antara zikir yang kita berzikir sekaligus berdoa, kita berdoa, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku wa tub alayya. Apa maknanya tub alayya? Maknanya, ya Allah, kalau aku bertobat terimalah tobatku, kalau aku belum bertobat ilhamkanlah aku untuk bertaubat. Wa tub alayya bisa dua makna. Wa tub alayya. Kadang kita susah untuk bertobat karena masih hobi dengan maksiat tersebut. Riba mau keluar, aduh masih butuh, gimana nanti ajalah. Cara tobat meninggalkan, gimana sih mau meninggalkan? Nyaman ya di riba. Gaji banyak, bisa punya ini, bisa punya anu. Tidak mau tobat. Maka berdoa, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Maka putus asa bisa datang dari salah satu dari dua model ini. Nah, orang seperti ini maka dia tinggal ingat baca bagaimana kisah Firaun, Allah tawarkan tobat, bagaimana penyihir Firaun Allah tawarkan tobat, bagaimana para penyiksa pembakar orang-orang beriman, Ashabul Ukhdud Allah masih tawarkan tobat kepada mereka. Taib, di antara bentuk-bentuk al-qunut min rahmatillah selain yang kita sebutkan tadi, ya, seperti tadi, sebagian orang tua putus asa, ya, bahwasanya anaknya dan putrinya akan soleh. Dia anaknya nakal, putrinya nakal, dia nggak ada solusi, nggak bakalan baik. Ini putus asa. Seorang misalnya terkena disihir, dia sudah berobat nggak sembuh, dia nggak bakalan sembuh. Ini putus asa.
Sampai saya dengar ada seorang disihir sampai 20 tahun baru akhirnya apa? Akhirnya sembuh setelah 20 tahun. Dia bersabar. Allah mungkin kasih pahala. Ketika dia disihir, dia menderita sakit, pahala banyak sekali. Dosa-dosa berguguran, derajatnya naik. Allah lebih tahu. Tapi dia tidak putus asa. Setelah 20 tahun baru akhirnya apa? Sembuh. Dan saya katakan, taruhlah tidak sembuh, taruhlah meninggal karena sakit, maka selama kita husnudzon kita dapat pahala. Dan keputusan Allah pasti yang terbaik. Siapa yang husnudzon kepada Allah, beramal saleh, pasti kesudahannya itu yang terbaik bagi dia. Lebih baik dia meninggal dalam kondisi demikian daripada dia sembuh. Allah yang lebih tahu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang disampaikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita berharap selalu kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Hadis ini Rasulullah sebutkan ketika Rasulullah melihat ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia cari-cari, akhirnya dia dapat anaknya tersebut dalam peperangan. Dia kehilangan anaknya, dia cari-cari, akhirnya dia dapat, langsung dia susui anaknya tersebut. Dan ini adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi di kalangan manusia. Kasih sayang paling tinggi seorang ibu kepada anak. Terutama ketika dia baru kehilangan apa? Anaknya. Dan dia cari-cari dengan penuh kesedihan. Ketika dia dapat, maka kecintaannya di puncak-puncaknya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atarawna anna hadhihi taridatan waladaha finnar?" Menurut kalian apakah ibu ini akan melemparkan anak-anaknya ke api? Kata para sahabat, bagaimana? Ya, dia tidak akan melemparkannya sementara dia mampu untuk tidak melemparkannya, menyelamatkannya. Maka Rasulullah berkata, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya, dan ini benar. Maka jangan pernah suudzon. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Kenapa? Ibu kenapa sayang sama anaknya? Karena anak itu pernah dalam perutnya. Pernah mengambil makanan dari perutnya. Anak itu pernah dia susui, anak itu pernah keluar dan dia bertarung dengan kematian ketika melahirkan anak tersebut. Tetapi Allah lebih sayang. Kenapa? Sang kreator, pembuat anak itu siapa? Allah. Ibu cuma tempat numpang. Yang bikin anak itu sebenarnya siapa sih? Allah. Dan sangat mungkin sang kreator menyayangi hasil apa? Kreasinya. Hasil ciptaannya. Tergantung kita bagaimana berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dia yang telah menciptakan engkau dan menyempurnakan bentukmu dan seimbangkan bentukmu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dan dia menyusunmu dengan bentuk yang dia sukai. Allah Al-Musawwir yang beri bentuk, Allah Khaliq yang mencipta. Kita ini semua ciptaan Allah, dan Allah lebih sayang kepada ciptaannya daripada seorang ibu kepada anaknya yang pernah numpang di perutnya. Kita dapati betapa banyak ibu yang tidak memaafkan anaknya. Banyak tidak? Banyak. Anaknya marah, diusir anaknya, jengkel sama, dendam sama anaknya. Allah, kita maksiat berulang-ulang. Kalau kita kembali, Allah akan terima. Kemudian juga Nabi kabarkan bagaimana jangan putus asa. Allah sangat gembira dengan bertobatnya seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bi ardi falatin ma'a rahilatihi fanfalatat minhu." Allah lebih gembira ada orang yang bertobat kepada Allah daripada seorang yang sedang membawa ontanya di tengah padang pasir, ada bekalnya, makan dan minumnya, kemudian onta tersebut ucul, kabur bersama makanannya. Sehingga dia putus asa, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon di tengah padang pasir menunggu kematian yang datang secara bertahap. Kehausan, kekeringan, mulai pandangan kabur, mulai enggak jelas semua, siap mati. Tiba-tiba ontanya datang lagi. Wa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya muncul dan masih ada makanannya. Maka dia segera memegang tali kekang onta, dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguh benar engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kata Nabi, "Akhta'a min syiddatil farah." Saking gembira sehingga dia salah ngomong. Ini orang saking gembiranya masih kalah gembiranya Allah kalau ada hambanya bertobat. Berarti Allah sangat sayang kepada kita. Kita, kalau saya punya anak nakal, saya mungkin ngomel, saya mungkin cubit, saya mungkin gampar, tapi kalau dia balik, saya senang enggak? Senang. Walillahil mathalul a'la. Perumpamaan bagi Allah lebih tinggi karena Allah lebih sayang kepada hambanya, maka kalau hambanya balik Allah lebih gembira. Sederhananya demikian.
Semakin kita sayang, kalau dia kembali sadar semakin gembira enggak? Gembira. Dan karena Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada seorang ibu kepada anaknya, maka kalau ada orang bertobat Allah sangat gembira. Oleh karena jangan putus asa. Kalau kita kembali kepada Allah senang. Ya. Jadi semuanya mudah bagi Allah, jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu. Semuanya kalau Allah tinggal kehendak tinggal kun fayakun ya. Tapi mungkin ini saja yang saya sampaikan para hadirin hadirat rahmatillah Subhanahu wa taala. Jangan lupa melatih diri untuk senantiasa husnudzon kepada Allah. Karena awal dari putus asa karena suudzon kepada Allah. Dan di antara sebab suudzon karena kurang dekat dengan Allah. Di antara sebab kurang dekat dengan Allah karena kita banyak maksiat atau kita kurang mendekat, kurang baca Quran, kurang ngaji, kurang belajar, atau kita bermaksiat sehingga kita mulai suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, mudah untuk kita berhusnudzon, mudah sekali. Tapi kalau hubungan kita buruk dengan Allah, agak sulit kita berhusnudzon. Tapi tetap berusaha husnudzon. Ya. Dan tentunya namanya roja, berharap, bukan hanya berharap saja tapi harus disertai dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang beriman dan beriman kemudian berhijrah dan berjihad, mereka itulah orang-orang yang berharap dengan rahmat Allah. Namanya roja bukan sekedar hati aja tapi harus ada usaha dengan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita.